Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya di sini ingin menyampaikan materi English Elementary yang ditugaskan oleh dari Ibu Homsa. Yang pertama adalah greeting friends and strangers. Apa sih greeting friends and strangers? Greeting adalah sebuah ungkapan salam dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyapa orang lain secara khusus. Ialah kata ungkapan salam penyapaan dalam berinteraksi sosial. Nah, adapun perbedaannya, perbedaan greeting friends and strangers itu mungkin bisa kita pahami. Yang pertama adalah tingkat kelakuan atau keakraban. Biasanya pada greeting teman cenderung lebih santai dan akrab, karena biasanya Anda susah mengenal teman tersebut. Nah, ada juga yang kedua, yakni bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Mungkin saat menyapa teman ataupun bahasa tubuh Anda mungkin juga lebih santai seperti pelukan ataupun senyuman yang lebar. Nah, ada juga yang namanya penggunaan greeting friends and strangers. Gimana sih namanya penggunaan greeting friends and strangers itu? Nah, bisa kita lakukan greeting pada teman atau friends, yakni yang pertama membangun hubungan yang akrab. Karena kita bisa membangun hubungan yang akrab akan semakin erat. Nah, yang kedua adalah mengungkapkan keprihatinan. Terus juga ada yang ketiga, menginisiasi aktivitas sosial, dan yang ketiga adalah membentuk identitas grup. Nah, ada juga nih yang kedua, greeting orang asing atau strangers. Nah, greeting orang asing pertama adalah menunjukkan kesopanan, mengatasi ketegangan awal, membangun koreksi sosial, navigasi dalam situasi sosial. Nah, dari greeting friends and strangers ialah kesimpulannya. Jadi ketika kita ingin bertemu seseorang, nah kita tahap awalnya hendaknya kita menyapa. Nah, greeting adalah sebuah ungkapan salam dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyapa orang lain yang sudah saya sampaikan tadi. Greeting memiliki peran dalam menjaga hubungan sosial, memahami norma budaya, dan menciptakan kesan positif dalam interaksi sehari-hari. Nah, ini namanya juga interaksi sosial, karena di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah pertemuan harus adanya interaksi sosial, atau bisa juga dalam hubungan komunikasi dengan orang lain. Adalah materi yang kedua, question form of yes or no and information question. Nah, ada di sini yang pertama namanya definisi dulu. Definition atau definisi. Yes or no question adalah pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya terdiri dari dua pilihan, yaitu yes atau ya dan no artinya tidak. Yes atau no question sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan dalam kalimat tanya yang diawali dengan kata apakah, yang cukup dijawab dengan yes atau ya, no atau tidak, yang merupakan jawab yang tegas. Nah, adapun yang kedua yang setelah definisi adalah how to make, cara membuatnya. Gimana sih cara membuatnya? Nah, ketika kita menemukan pertanyaan yang diawali dengan to be, itu adalah yes or no question adalah to be, is, or an, or are plus subject, was or were plus subject. Example, contohnya question. Pertanyaan yang pertama, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Nah, yang kedua adalah is he crying? Apakah dia menangis? Untuk pertanyaan yang ketiga adalah was Salsa a student? Apakah Salsa itu seorang siswa ataupun mahasiswa? Nah, yang kedua kita lihat dalam tabel short answer yang mana jawabannya itu singkat ya. Yes, I am. Atau kata tidaknya no, I am not. Yang keduanya yes, he is. Atau kata tidaknya no, he isn't. Nah, yang ketiganya yes, Salsa was. Atau kata tidaknya no, Salsa wasn't. Atau dalam jawab long answer atau jawabnya panjang, yes, I'm okay. Nah, kata tidaknya no, I'm not okay.
Nah, yang kedua ini, yes, he is crying. Kata tidaknya itu, no, he isn't crying. Oke. Yang terakhir, yes, Sasa was a student. Atau kata tidaknya, no, Sasa wasn't a student. Nah, yang untuk kedua ini adalah do or does or did, itu adalah yes or no question. Do or does or did plus subject plus verb. Example, contohnya question yang pertama dalam tabel yang berbunyi do you understand? Apakah kamu mengerti? Apakah kamu paham? Dan yang kedua adalah does he come? Apakah dia datang? Nah, adapun yang ketiga adalah did he go? Apakah dia pergi? Nah, adapun untuk cara menjawabnya dalam singkat atau dalam bahasa Inggris adalah short answer, yes, I do. Atau dalam kata tidak, no, I don't. Nah, yang kedua adalah yes, she does. Untuk kata tidaknya, no, she doesn't. Oke, yang ketiganya dalam menjawab short answer ini, yes, he did. Atau kata tidaknya, no, he did. Nah, atau jawab secara lengkapnya yang namanya long answer. Yes, I understand. Kata-kata tidaknya, no, I don't understand. Ataupun yang keduanya jawab long answer, yes, she comes. Atau kata tidaknya, no, she doesn't come. Nah, jawaban yang ketiga dalam long answer ini, yes, he went. Yes, he went. Nah, atau kata tidaknya, no, he didn't go. Yang ketiga adalah modals, itu adalah yes or no question. Modals will, can, may, should plus subject plus verb. Example, contoh yang pertama adalah question. Would you go? Apakah kamu akan pergi? Nah, yang kedua adalah can you help me? Apakah kamu bisa membantuku? Nah, yang ketiga adalah may I go home? Apakah saya boleh pulang? Dan cara menjawabnya gimana ketika ingin kita jawab secara singkat atau dalam bahasa Inggris short answer. Nah, yang pertama adalah yes, I will. Nah, itu kata tidaknya no, I will not. Yang kedua adalah yes, I can. Nah, untuk yang kata tidaknya no, I can. Nah, yang ketiga adalah jawabnya yes, you may. No, you may not. Oh, itu yang short answer ya. Yang ketiga adalah no answer, jawab secara panjang atau lengkap. Yes, I will go. No, I will not go. Yang kedua adalah yes, I can help you. Yang kedua adalah no, I can help you. Yang ketiga adalah yes, you may go home. Nah, untuk kata tidaknya no, may not go home. Nah, jadi kita bisa simpulkan question yes from yes or no ini. Jadi bagaimana cara kita mempertanyakan, menjawab secara singkat maupun secara lengkapnya. Begitu. No positive feedback cycle can go on forever. All growth eventually hits its limits. With commerce, there are natural breaks on the system that inevitably present themselves. The first is production. There's a limit on how quickly you can make products. Second, proximity. Buyers and sellers can only transact if they're physically close by. And third, awareness. If people haven't heard of your product or don't know they want it, you can't sell to them. But human ingenuity is remarkable. By the 19th century, we'd invented tools to conquer all of these problems. Machines and mass production let us scalably put capital to work producing products. The railroads and then trucking let us put capital to work distributing products all around the world, anywhere your customers might be. And advertising lets us put capital to work to create awareness of your product and create new potential customers anywhere. These developments were a bit of a mixed blessing for merchants. Nah, tadi kita telah mempelajari greeting friends and strangers. Yang kedua adalah question from yes or no. Yang ketiga adalah sekarang question word. Interrogatif atau kata tanya adalah kata tugas yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kata tanya dalam bahasa Indonesia antara lain apa, siapa, dan mengapa. Adapun untuk question word in English-nya tuh yang pertama adalah who.
Nah, kata who ini adalah asking about person. Contohnya, who is that woman? Nah, yang kedua adalah when, asking about time, moment. Contohnya, when can I see you? Nah, adapun selanjutnya, where, asking in or at what place or position. Contohnya, where do you live? Nah, adapun yang keempat, why, asking for a reason, explanation. Contohnya, why, where you left? Oke, yang kelima adalah how often, asking about frequency. Contohnya, how often do you go swimming? Nah, ada juga namanya what, asking for a specific thing, object. Nah, contohnya adalah what time is it? Dan yang ketujuh adalah how, asking for a why, manner, from. Contohnya adalah how do you go to campus? Dan ada juga yang namanya tuh kedelapan, which, asking about choice. Contohnya itu which of the applicants has got the job. Nah, adapun yang terakhir adalah how many, asking about quantity used with countable nouns. Contohnya, how many people were there? Nah, mungkin dari kesimpulannya adalah question word ini untuk menanyakan segala sesuatu. Kan tadi greeting friends sudah ditanyakan. Nah, question from yes or no itu cukup menjawab yes atau no. Nah, untuk question word sendiri ini lebih jelasnya gitu, lebih untuk mempertanyakan bahan-bahan pertanyaan, ada what, when, where, how many, seperti itu. Bisa dilihat ya. Sekarang adalah basic sentence, noun, pronouns, and adjective. Dari latar belakangnya adalah basic sentence merupakan kalimat dasar dan sederhana, di mana terdapat 5 buah rumus untuk menciptakan kalimat ini. Nouns dan pronouns juga dibutuhkan untuk terciptanya basic sentence. Basic sentence, nouns, pronouns, and adjective. Nah, yang pertama adalah basic sentence. Kalimat atau sentence merupakan sekelompok kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kalimat, pertanyaan, ataupun perintah. Basic sentence atau simple sentence merupakan kalimat sederhana yang terdiri dari satu induk kata atau klausa. Nah, adapun untuk jenis-jenis nouns sendiri itu, yang pertama adalah concrete and abstract nouns, kedua countable and countable nouns, yang ketiga adalah common and proper nouns, yang keempat adalah collective nouns. Nah, ada juga yang namanya pronouns yang kedua ini. Pronouns adalah kata yang digunakan sebagai ganti dari kata benda atau frase kata benda. Pronouns digunakan agar dalam penulisan atau pengucapan kita tidak menyebutkan kata benda yang sama secara berulang-ulang. Nah, adapun jenis-jenis pronouns, yang pertama adalah personal pronouns, yaitu satu. Yang kedua adalah reflexive pronouns. Dan yang ketiga adalah possessive pronouns. Yang keempat adalah reciprocal pronouns. Yang kelima adalah indefinite pronouns. Nah, adapun yang ketiga dari setelah pronouns adalah adjective. Adjective adalah kata sifat. Kata sifat umumnya digunakan untuk memberi sifat-sifat pada kata benda. Nah, adapun ciri-ciri adjective, yang pertama adalah dapat ditambahkan dengan kata keterangan penguat, misalnya sangat dan amat. Nah, yang kedua adalah dapat ditambahkan dengan keterangan pembanding, misalnya lebih atau paling. Dan yang terakhir adalah dapat diulang, misalnya sebagus-bagusnya. Mungkin dari basic sentence, noun, pronouns, adjective itu, jadi basic sentence itu adalah kalimat dari satu clause, dari satu induk kata ataupun klausa. Nah, untuk nouns itu adalah kata benda. Nah, pronouns itu untuk pelengkap dari kata benda. Nah, adapun adjective itulah adalah kata sifat. Kata sifat yang dari kata benda, misalkan meja itu amat besar. Dari adjektifnya itu adalah amat, jadi menunjukkan kata sifat. Mungkin nanti kita bahas lagi ya, bisa dilihat. Kita mempelajari greeting friends and stranger, question from yes or no, question what, basic sentence, noun, pronouns,
dan adjective. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah conjunction and preposition. Apa sih conjunction and preposition? Mungkin dalam segi pengertiannya ya, conjunction menurut Andriani dan Kusuma dalam bukunya mendefinisikan conjunction dengan a conjunction is word joins two parts of a sentence, yang artinya conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kata dalam satu kalimat. Nah, adapun untuk jenis-jenisnya, yang pertama adalah coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata sambung setara fun voice seperti for, and, no, not, but, or, yet, and so. Nah, adapun yang kedua, subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimat utama dengan anak kalimat, seperti after, us, before, then, because, since, were, where. Nah, yang ketiga adalah correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata sambung yang berpasangan tetapi terpisah, seperti either, or, neither, nor, and not. Nah, adapun untuk fungsinya menunjukkan penambahan and. Nah, menunjukkan pertentangan adalah but, menunjukkan pilihan adalah or, dan menunjukkan sebab akibat adalah so ataupun because, menunjukkan tujuan in order that. Nah, tadi conjunction, sekarang adalah preposition. Pengertian preposition menurut Hendriani dan Kusuma juga dalam bukunya mendefinisikan preposition dengan preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. Yang artinya adalah preposition adalah kata yang menghubungkan antara noun atau kata benda dengan pronoun atau kata ganti dan kata lain dalam sebuah kalimat. Nah, untuk jenis-jenisnya, yang pertama adalah preposition of place. Preposition of place adalah preposition yang menunjukkan keterangan tempat, in, at, beside, under, between, dan lain-lain. Nah, adapun yang kedua, preposition of time. Preposition of time adalah preposition yang menunjukkan keterangan waktu, in, on, at, for, since, before, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah preposition of direction. Preposition of direction adalah preposition yang menunjukkan arah sesuatu, gerakan sesuatu, to, from, along, toward, into, across, up, down. Nah, yang keempat adalah preposition of instrument. Preposition of instrument adalah preposition yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara pelaku dan alat yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu, by, with, without. Nah, sekarang kita akan bahas adalah aturan preposition. Nah, aturan preposition yang pertama adalah preposition harus memiliki objek. Preposition harus memiliki objek karena apabila preposition tidak memiliki objek, maka kemungkinan kata tersebut adalah adverb, bukan preposition. Nah, yang kedua adalah aturannya preposition diikuti oleh kata benda. Kata yang terletak setelah preposition harus berupa noun atau kata benda. Adapun jika kata yang terletak setelah preposition adalah verb atau kata kerja, maka verb tersebut harus ditambahkan akhiran ing, yang sebenarnya itu merupakan gerund atau verba dalam bentuk kata benda. Jadi kita tahu ya, preposition itu suatu kata menghubungkan kata noun dengan kata benda ataupun pronoun, dan atau juga kata ganti dan kata-kata lain dalam sebuah kalimat. Jadi preposition itu kata yang bisa menggantikan kata noun, pronoun, kata kerja, kata benda, kata benda, kata ganti, dan kata-kata lainnya.
Live lessons are a beautiful gift from the journey. However, those lessons don't always come through happiness, joy, and laughter. We will also receive life lessons through sadness, grief, and thirst. Sometimes, we learn through tests or challenges, which will make us fight and work hard. In the end, all of this will make us understand more about the meaning of life. Make peace with yourself.